Halo semuanya, selamat datang di channel Shanime Tokusatsu. Di video kali ini, admin bakalan ngebahas Ultraman Trigger episode ke-16 nya cuy. Di sini admin gak breakdown Ultraman Trigger episode ke-16, soalnya lagi gak mood. Dan kalian juga pasti sudah nonton ya. Jadi kita bakal bahas poin yang ada di episode kali ini aja cuy. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go. Yang pertama, admin pengen ngebahas tentang si Dark Trigger ini, yang dimana akhirnya Dark Trigger atau Trigger Dark ini pun muncul kembali. Di sini pun terlihat ya kalau Ignis ini masih belum dapat menguasai kekuatannya. Mirip-mirip lah sama Kengo waktu pertama kali menggunakan form glitter triggernya. Tapi jika Ignis sudah dapat mengendalikan kekuatan tersebut, pastinya keren banget lah ya. Dan admin harap si Ignis atau Trigger Dark ini jadi anti-hero aja, dan bukan villain. Soalnya musuh utama mereka itu sama, yaitu para Dark Giant. Nah, Trigger Dark ini berpotensi banget buat jadi secondary Ultra. Mengingat pose ending opening Ultraman Trigger tadi terdapat Trigger Dark yang bersebelahan dengan Ultraman Trigger Multi-Type dan Glitter Trigger. Nah, masih sama Dark Trigger nih. Di sini akhirnya power up dari Trigger Dark ini pun muncul, yang dimana Ignis menggunakan Hyper Ki yang ia dapatkan di episode sebelumnya. Nah, di sini gak banyak perubahan yang terjadi dari segi fisiknya. Yang berubah hanya pada bagian mulutnya saja. Yang berubah seperti membuka mulutnya atau seperti menggunakan masker lah. Entah kenapa waktu pertama kali admin lihat ini aku langsung keinget sama Mortal Kombat Zero. Kayak mirip gitulah. Nah, di sini kekuatan dan kecepatannya Trigger Dark ini meningkat pesat. Bahkan Trigger Sky Type pun masih kurang cepat untuk menghentikannya. Jadi kalau misalnya kekuatan ini bisa dikendalikan Ignis, mungkin dia akan menjadi rival dari Ultraman Trigger. Nah, selain menyerang Trigger, Dark Trigger ini juga menyerang Hyudram. Ya nggak usah ditanya lagi lah apa sebabnya. Karena Ignis ini memang dari awal sudah dendam sama Hyudram. Namun kali ini Ignis masih kurang beruntung karena Hyudram mampu untuk mengalahkannya. Yang kedua, pengen ngebahas tentang Carmilla, yang dimana di sini terlihat ia sedang bertapa di suatu tempat sambil mengingat dendamnya pada Kengo, karena ia sudah merebut trigger darinya, bahkan Entity Core juga diambil olehnya. Namun yang menjadi sorotan di sini adalah Carmilla ini sedang apa, dan apakah ia ini bertapa untuk mendapatkan form baru atau hanya sekedar agar kekuatannya pulih. Bahkan kemungkinan Carmilla ini sedang mengumpulkan kekuatan yang besar untuk mengembalikan kekuatannya seperti dulu, yang dimana kita sendiri juga tahu kalau ketiga Dark Giant ini masih belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Dan yang paling admin penasaran adalah apakah Carmilla ini bertapa untuk mendapatkan final formnya atau super formnya, yang sudah terdapat rumornya yang dimana Carmilla akan bertransformasi menjadi Demonza Carmilla. Ini masih sekedar teori admin aja ya. Cuman kalau dimunculin sekarang kayaknya agak kecepetan sih. Soalnya Trigger ini baru sampai 16 episode loh. Jadi kalau Carmilla mengeluarkan kekuatan penuhnya di waktu dekat ini agak keburu-buru sih. Cuman gak menutup kemungkinan juga kalau dia bisa menggunakannya atau mengeluarkannya di pertengahan series ini. Apalagi kemarin ada rumor yang mengatakan bahwa akan ada seekor monster yang mirip dengan Gatanozoa yang ada di series Ultraman 3. Jadi admin gak heran kalau nantinya yang akan menjadi final bossnya Trigger ini adalah Gatonotor dan bukan ketiga Dark Giant. Karena Dark Giant ini sudah muncul dari awal episode. Jadi ya nggak bakalan jadi surprise lagi sih kalau misalnya mereka juga yang akan menjadi final bossnya. Tapi yang jelas itu semua hanya sekedar teori dari admin aja, dan bukan informasi resmi dari Tsurayanya sendiri. Yang ketiga, admin pengen ngebahas tentang kemunculan dari Metsu Orochi, yang dimana Metsu Orochi ini dikatakan sebagai anak dari Maga Orochi yang baru menetas dari telurnya. Dan dari kekuatannya sudah nggak diragukan lagi seberapa kuatnya. Bahkan Trigger dan Dark Trigger pun kalah hanya dalam sekali serang. Ini ngeri banget sih. Mengingat Maga Orochi adalah salah satu kaiju terkuat yang pernah ada. Jadi definisi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Metsu Orochi ini nggak kalah kuat sama Maga Orochi. Meskipun masih belum diketahui nih Maga Orochi sama Metsu Orochi ini kuat mana sih. Cuman kalau pendapat admin sih masih Maga Orochi ya. Nah, di episode minggu depan kita bakal lihat nih apakah Trigger ini mampu untuk mengalahkan Metsu Orochi ini. Kita tunggu aja sama-sama.
Selanjutnya aku pengen ngebahas tentang Yuna. Di sini Yuna ini gagal untuk memanggil Yuzare agar dapat membantu Trigger. Tetapi Yuzare tidak muncul. Ini masih belum diketahui kenapa Yuzare tidak muncul. Kemungkinan Yuzare ini hanya muncul di saat Yuna dalam keadaan mendesak saja, atau saat ia ingin menyampaikan sesuatu. Jadi Yuzare ini gak bisa dipanggil oleh Yuna, tapi ia bisa muncul di waktu yang gak bisa kita perkirakan. Tapi yang selama ini kita lihat, Yuzare ini muncul cuma buat melindungi Yuna, Kengo, atau Akito. Dan dia juga bisa muncul saat ia ingin menyampaikan sesuatu, entah pada Patsuzuma atau Kengo, bahkan semuanya. Tapi tetap semua itu cuma teori admin. Atau mungkin jangan-jangan Yuzare ini lagi males kali ya, muncul mulu soalnya. Selanjutnya aku pengen ngebahas soal easter egg-nya. Ya nggak banyak banget sih, cuman bisalah kita bahas. Nah, easter egg yang pertama waktu Hiram dan Ignis ini digelut sambil berubah menjadi raksasa. Ini merupakan referensi dari Ultraman The Next saat ia sedang menghadapi The One di movie-nya Ultraman The Next. Easter egg yang kedua yaitu waktu Kengo ini berubah dalam posisi terjatuh. Dari pose Henshin-nya ini mirip dengan Haruki di episode terakhirnya. Tapi kalau cara dia jatuhnya ini merupakan referensi dari Ultraman Ginga dan Victory saat mereka tidak sengaja terjatuh di episode terakhirnya Ultraman Ginga S. Kan kalau Haruki ini sengaja lompat ya dari King Joe Story Custom untuk menyelamatkan Yoko, sedangkan Hikaru dan Sho terjatuh seperti Kengo di episode kali ini. Dan sebenarnya itu aja sih yang pengen aku bahas di episode kali ini. Soalnya episode kali ini lebih banyak adegan fightnya daripada dialognya. Jadi nggak banyak yang bisa kita bahas di sini. Dan jika kalian suka video ini, boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Bang Leo. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue Senimai Tokusatsu undur diri dan see you next video.